Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Taib anak-anakku, hari ini kita melanjutkan pelajaran akidah sampai di pelajaran ke-22, tanda-tanda hari kiamat. Ya. Jadi ini merupakan hikmah dari Allah Ta'ala, rahmat dari Allah Ta'ala, ya, karena hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Hanya di sisi Allah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya, yas'alukan nasu anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Maka katakan, kul innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmunya itu hanya pada Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu. Rasulullah nggak tahu. Jibril pun nggak tahu kan. Disebutkan dalam hadis Jibril, fahbirni anis sa'ah. Rasul katakan apa? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Rasul menjawab, aku dan kamu tidak tahu. Maka aneh ya kalau ada orang sekarang mengatakan kiamat terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu dusta semuanya. Ya, kita hanya mendapatkan kabar bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Cuman Jumatnya kapan kita nggak ngerti. Maka hikmahnya apa? Allah Ta'ala mengabarkan lewat Rasul SAW tentang tanda-tanda yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Maka yang disebut dengan tanda-tanda kiamat adalah perkara-perkara yang terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Jadi perkara-perkara menunjukkan tentang apa? Sudah dekatnya hari kiamat. Nah, jadi sekali lagi, kapan hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena ini termasuk perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala saja. Nah, kemudian, alaikum rahimakumullah, tanda-tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda-tanda kecil, ini sudah terjadi. Ada tanda-tanda besar, ini belum terjadi. Ya, sebagaimana Jibril dalam hadis itu menyatakan fahbirni anisa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Dikatakan Rasul, kami yang ditanya dan yang bertanya tidak tahu. Kemudian Jibril mengatakan fahbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya, kemudian Rasul menyebutkan tanda-tanda, tapi itu adalah tanda-tanda kecil. Ya, jadi tanda-tanda kiamat itu ada dua, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda yang kecil itu adalah satu, sedikitnya ilmu dan munculnya banyak kebodohan. Ini udah kita lihat sekarang. Banyak orang-orang itu tidak ngerti Islam itu apa, makna syahadat apa nggak ngerti, sholat nggak ngerti juga. Kemudian yang kedua, semakin dekatnya zaman. Ya. Jadi Rasul katakan la taqumu sa'ah hatta yataqaraba az-zamanu. Tidak terjadi kiamat kecuali semakin cepat waktu itu. Sehingga apa? 1 tahun itu seakan-akan 1 bulan. Dan ini udah kita rasakan. Ya, kita COVID itu ternyata udah 1 tahun ya, nggak terasa. Kayak cepat banget. Dan yang ketiga, banyak terjadi pembunuhan. Ya. Nah, ini bisa dibaca di hadis, tidak terjadi kiamat sehingga ilmu itu diangkat, banyak terjadi gempa, semakin dekatnya zaman, munculnya fitnah, banyak terjadi pembunuhan pada hari itu. Ini sudah kita alami kan? Ya, banyak gempa, nah Masya Allah. Banyak pembunuhan. Ya, survei membuktikan dalam sekian menit itu terjadi sekian pembunuhan di dunia ini. Kemudian banyaknya cobaan dan gempa bumi. Ya, tadi dalam hadis Bukhari yang sudah kita baca. Ya. Kemudian saling meninggikan bangunan. Ini sebagaimana dalam hadis ya. Nah. Kemudian banyaknya terjadi penelantaran amanah. Jadi ditelantarkannya amanah. Karena orang nyari yang amanah itu sulit. Ya. Banyak orang berkhianat. Banyak kematian mendadak. Luar biasa nih saat ini ya. COVID-19, ya kan? Ini banyak sekali kematian yang terjadi. Kemudian
banyaknya jumlah wanita dan sedikitnya laki-laki. Maka nanti sampai di akhir zaman nanti satu wanita itu akan satu laki-laki itu akan diikuti oleh 50 wanita. Nah, itu keadaan dan sekarang pun juga sudah menunjukkan itu. Maka tanda-tanda kiamat kecil ini ya sudah terjadi. Termasuk juga apa? Diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga merupakan tanda kiamat kecil. Kemudian al-ikhwah rahmatullah kita masuk di tanda-tanda kiamat besar. Yaitu tanda-tanda yang menunjukkan sudah sangat dekat kiamat itu. Cuma sekali lagi kita nggak tahu kapan. Yang pertama keluarnya dukhon, asap. Yaitu asap yang membinasakan orang-orang kafir. Nah, ya adapun kaum mukminin mereka diwafatkan oleh Allah Ta'ala dengan dihembuskan angin yang sangat lembut, sangat harum yang akan mewafatkan siapapun yang punya iman walaupun ya sekeping darah. Kemudian munculnya Dajjal, yaitu seorang pendusta. Ya, dia keluar di akhir zaman mengaku sebagai Tuhan. Ya, dia diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Ya, ciri-cirinya apa? Matanya rusak satu. Hati-hati. Ya. Kemudian keluarnya dabah, yaitu binatang. Ya, binatang yang akan berkata kepada manusia ya. Ya. Sebutkan di An-Naml 82 itu. Jadi binatang itu bisa berbicara seperti manusia. Ya. Kemudian memberi tanda mana mukmin mana kafir. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Wah, ini dahsyat sekali. Ya. Dunia berubah sudah. Terbit matahari dari barat, tertutup pintu taubat pada saat itu. Kemudian turunnya Isa alaihissalam. Ya. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini disebutkan di surat Al-Kahfi. Kemudian terjadi kasaf, ya, penenggelaman. Ya, penenggelaman ke dalam bumi di arah timur, di arah barat dan di Jaziratul Arab. Jadi di 3 tempat. Ya. Kemudian yang terakhir keluar api dari Yaman. Ya, yang menggiring manusia ke mahsyarnya. Nah, tanda-tanda kiamat besar ini ya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ya, Rasulullah katakan, "Inna lan taquma hatta tarawna qabla asra ayat." Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 perkara. Disebutkan tentang tadi dukhon ya, asap, kemudian dajjal, binatang yang melata, kemudian terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian terjadi 3 penenggelaman ya di arah mana? Di arah timur, arah barat dan Jaziratul Arab. Ya, kemudian apa? Yang terakhir keluar apa? Api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke mahsyar. Nah, kemudian pengaruhnya apa? Setelah kita memahami tanda-tanda hari kiamat, maka ini akan menambah dan menguatkan keimanan kita, khususnya terhadap hari akhir. Ya. Kemudian kita membenarkan kabar-kabar dari Allah dan Rasul-Nya. Yang paling penting adalah apa? Mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Ya, ketika tanda-tanda itu sudah muncul, berarti apa? Sudah semakin dekat kita berjumpa dengan Allah, maka kita perlu mempersiapkan diri. Caranya apa? Dengan mengerjakan amal soleh. Ya, menjauhi maksiat, banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ya, menjauhi dan meninggalkan kemaksiatan. Ini yang paling penting. Sehingga ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata saat kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah justru berbalik. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat? Nah, ini penting. Pertanyaan itu harus dijawab. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Yaitu apa? Amal soleh dan menjauhi maksiat, bertaubat, meninggalkan kemaksiatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.